wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatamu anbiya'ihi fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi, wasaddid lisani wahdi qalbi, wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'anil azim wa bi hurmati rasulikal karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana warudhu ilayna 'inda al-ihtiyaj bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidhna bima yaqulun waghfir lana ma la ya'lamun. Subhanal malikil khallaq, subhanal malikil khallaq, subhanal malikil khallaq. In yasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allah bi'aziz. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala fi qulubina ma'rifatal awliya waj'al fiha masabihal hidayah wa syuqal muhibbina ila liqa'ik wa yaqinal mutawakkilina 'alaik wa khawfal 'arifina wa raja'uhum bik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin wa iftah lana bi futuhil awliya'i wasyuhada'i wassalihin وافتح لنا بفتوح الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم استر عيب معلمي ولا تذهب بركة علمي. اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمي. Allahumma sur aiba mu'allimnya wa la tuzhib barakata ilmi. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil sahil alaina kulla asir bijahil bashir nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil sahil alaina kulla asir bijahil bashir nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil sahil alaina kulla asir bijahil bashir nabi sallallahu alaihi wasallam.
اللهم يا من بيده مقاليد الأمور كلها وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم افتح علي فتحا قريبا يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم اللهم لا تؤاخذنا بالجريرة وأصل لنا العلانية والسريرة واجعلنا مما يدعو إليك على بصيرة ربي زدني علما واسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدعا بلا مثال لك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شهود الله له الفاتحة. وإلى أرواح جميع أبائهم وأمهاتهم المحفوظين وأهل بيته وذريته الطيبين الطاهرين وصحابته المفضلين المكرمين وسائر التابعين وتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وللهداية والتمكين ثم إلى أرواح إخواني من الأنبياء المرسلين عليهم الصلاة والسلام عليكم وأصحابكم من الأنبياء والمرسلين رضي الله عنهم أجمعين ثم إلى أرواح الملائكة والمقربين والكروبيين عليهم الصلاة والسلام من أرواح الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين رضي الله عنهم أجمعين وأرواح سندنا وثبتنا مشايخنا وجميع سلاسل طرقنا رضي الله عنهم أجمعين ومن أرواح الأولياء التسعة الجابين وناشر الإسلام في بلدتنا إندونيسيا خصوصا وفي جميع البلاد عموما رضي الله عنهم أجمعين ومن أرواح الجميع آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وأخواتنا وإخواننا وأخواتنا رضي الله عنهم أجمعين خصوصا إلى أرواح أولياء وعلماء وشهداء وصالحين هذا المقام رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها من يمينها إلى شمالها ومن قافل إلى قافل من لدن آدم إلى يوم القيامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ونفعنا بأنوارهم وأسرارهم وعلومهم وعدلهم وبركاتهم وكرامتهم وشفاعتهم وأمدنا بمددهم شهود الله لهم الفاتحة. Sallallahu alaihi Sayyidina Maulana Imam Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu anhu. Syukurillah lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. وإلى أرواح المذكورين في هذا الكتاب العظيم
الأنبياء والمرسلين والملائكة عليهم الصلاة والسلام والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين رضي الله عنهم أجمعين. شهد الله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. Alhamdulillah para jamaah sekalian, kita dipertemukan kembali di malam ini di tempat yang agung ini dalam acara yang mulia pula, dan juga di bulan yang agung ini, bulan Muharram, dengan niat mencari ilmu yang manfaat, yang mana dalam niat mencari ilmu ada banyak niat-niat lagi yang mulia. Karena mencari ilmu Allah adalah mencari petunjuk dari Allah, agar hati kita semuanya bisa melihat kepada hakikat kebenaran daripada kebatilannya, agar hati kita semuanya mengenal Allah, agar hati kita semuanya tahu kepada aturan-aturan Allah yang harus ditaati, apa yang harus dilakukan, apa yang jangan dilakukan, agar hati ini mengetahui kepada cara-cara untuk meraih ridhanya Allah, cintanya Allah, sayangnya Allah, yang merupakan puncaknya anugerah dari Sang Pencipta kepada ciptaannya, agar hati ini juga mengetahui kepada bagaimana cara bergaul dengan Allah dan bagaimana cara bergaul dengan semua makhluknya Allah, agar hati ini juga mendapatkan cahaya dan asrar ilahiyah nabawiyah. Hati ini mendapatkan kebahagiaan yang paling puncak. Hati ini mendapatkan ketenangan. Hati ini mendapatkan kenyamanan, karena hati tidak akan bisa sampai kepada titik ketenangannya tanpa mengenal Allah, tanpa dekat dengan Allah. Kalau dalam hatinya hanya tahu dunia, dekat dengan dunia, cinta kepada dunia, dan berharap dicintai oleh ahli dunia semata, maka hati tidak akan menemukan ketenangan. Kenapa? Karena selain Allah pasti berubah. Sekarang ada, waktu berikutnya hilang. Sekarang kuat, waktu berikutnya lemah. Sekarang punya, waktu berikutnya miskin, fakir. Sekarang tahu, waktu berikutnya tidak tahu. Sekarang punya jabatan, waktu berikutnya pensiun atau dimakzulkan. Sekarang terhormat, waktu berikutnya terhinakan. Sekarang selamat, waktu berikutnya celaka. Sekarang untung, waktu berikutnya rugi. Walhasil itulah makhluk. Makhluk itu mutaghayyir, berubah-ubah. Maka tidak ada makhluk yang bisa dijadikan sandaran
untuk ketenangan hati, tidak ada. Ketenangan hati ini harus bersandar kepada yang tidak mungkin berubah. Ketenangan hati ini harus menemukan sandaran yang sempurna, sandaran yang suci dari segala kekurangan, sandaran yang maha kuasa, yang kekuasaannya tak terbatas, yang maha berkehendak, yang kehendaknya tak terbatas, yang maha hidup, selama-lamanya, yang maha kuat selama-lamanya, yang maha melihat, yang maha mendengar, yang penglihatan pendengarannya meliputi segala suatu ciptaannya. Allah, dialah Allah Jalla Jalaluhu wahdah, la ilaha illallah. Maka ketika hati mengenal Allah, hati akan mengenal kepada sandaran yang tidak mungkin roboh. Ketika hati mengenal Allah, hati akan menemukan ketenangan yang setelahnya tidak mendapatkan kesedihan, tidak mendapatkan stres dan galau dan rasa takut. Ketika hati mengenal Allah, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketika hati mengenal Allah, ketika hati mengenal Allah, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hati ini bisa tenang karena hati ini menemukan sandaran yang tidak mungkin bisa roboh. Allah, 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 Allah. Allah dan Rasulnya mengajak kepada manusia dan bangsa jin agar mengenal Allah, supaya mengenal kepada sandaran yang tidak mungkin roboh, sandaran yang tidak mungkin berubah, sandaran yang sempurna, sandaran yang maha kokoh. Allah dan Rasulnya mengajak kepada manusia dan bangsa jin agar hatinya tenang, hatinya selalu damai, hatinya bahagia. Karena kalau hati belum mengenal Allah, belum dekat Allah, tidak akan meraih kebahagiaan yang puncak. Allah dan Rasulnya mengajak hamba-hambanya, mukminin mukminat dari bangsa manusia, bangsa jin, semua diajak oleh Allah. Walaupun kebanyakannya banyak yang tidak mau menggubris kepada ajakan Allah dan Rasulnya, yang mana Allah dan Rasulnya mengajak kepada kemuliaan yang semulia-mulianya. Karena ketika makhluk belum bisa dekat Sang Khalik Jalla Jalaluhu wahdah, maka makhluk tidak akan mendapatkan pangkat yang tertinggi. Dekat dengan jenderal, dekat dengan raja, dekat dengan penguasa, dekat dengan orang yang terkaya di muka bumi ini, semuanya tidak merupakan pangkat yang paling puncak, karena dekat dengan sesama makhluk. Pangkat yang paling tinggi ketika dekat dengan Sang Khalik Jalla Jalaluhu wahdah. Pangkat yang paling tinggi ketika mendapatkan cinta, kasih sayang, ridha dari Sang Khalik Jalla Jalaluhu wahdah. Itulah pangkat yang paling tinggi. Di sanalah titik ketenangan yang abadi dan hakiki. Semoga kita semua mendapatkannya.
Merekalah para kekasih Allah yang sudah mendapatkannya terlebih dahulu. Nyatalah, nampak, kita semua mengetahuinya dan melihatnya, menyaksikannya, bahwa kehidupan para kekasih Allah dari para nabi, para rasulnya alaihissalatu wassalam, sampai para wali-walinya, para ulamanya, para syuhada dan para sholihin dari hidup sampai kematiannya, setelah ada di lapisan tanah, di bawah tanah, tetap mereka mulia, tetap mereka terpuji, bahkan mereka tetap diambil barakahnya dan dirindukan. Allah, 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 kita pun hadir dalam majelis ilmu di tengah-tengah makomnya beliau-beliau, para kekasih Allah, para wali Allah. Kita menyaksikan dan kita merasakannya, dan kita pun juga berniat di samping mencari ilmu di majelis yang agung ini, kita mencari keberkahan dari para kekasih Allah, mencari rahmat yang Allah hujankan kepada mereka, mencari anugerah yang Allah anugerahkan kepada mereka, mencari syafaat dan madad mereka, mencari cahaya dan asrar mereka. Ini yang kita cari dengan ziarah kita kepada para kekasih Allah. Para kekasih Allah itu orang-orang yang dermawan, luar biasa kedermawanannya. Para kekasih Allah itu kalau dikunjungi pasti akan menyuguhi dengan suguhan yang terbaik. Tidak mungkin kikir dan tidak mungkin pelit. Itulah para kekasih Allah. Kalau para kekasih Allah tidak mungkin kikir dan pelit, dan para kekasih Allah memiliki gudang-gudang anugerah dari Allah, maka pasti yang akan disuguhkan adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa disuguhkan oleh manusia terkaya di muka bumi ini. Itulah faidah ketika kita berziarah, berkunjung kepada para kekasih Allah Jalla Jalaluhu wahdah radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga pengajian kita di tengah-tengah para kekasih Allah ini hikmahnya sangat besar. Kita mendapatkan banyak karunia, banyak barakah dari banyak pintu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekaligus kita mentafakuri kehidupan beliau, kita menghayati akhir perjalanan beliau, kemuliaan beliau, dan kita juga mentafakuri bagaimana hidup kita dan bagaimana kematian kita nanti. Lalu apa yang kita inginkan, apa yang kita cari dalam hidup ini, mulia seperti apa yang akan kita cari? Apakah kemuliaan dengan harta, dengan jabatan, yang mana di dunianya saja repot, banyak stres, banyak pusing, mencari dunia, mencari jabatan, lalu sudah punya juga repot mengurusnya, menjaganya, lalu ketika mati lepas segalanya. Lalu hisabannya luar biasa, hisabannya pada hari kiamat. Itulah yang akan kita cari. Setelah ada di dalam alam kubur, keluarganya sendiri tidak ada yang bisa membelanya, hartanya tidak bisa membelanya, gelarnya, jabatannya, kesohorannya tidak bisa membelanya. Di samping itu pula orang-orang tidak ada yang mengagungkannya setelah menjadi bangkainya. Tidak ada yang merindukannya dan tidak ada yang mau mengambil keberkahan kepadanya. Walaupun waktu hidupnya dia si kaya raya dan pejabat tinggi,
Kenapa? Karena mereka hanya menjadi pejabat dunia. Berbeda dengan menjadi pejabat Allah. Kalau menjadi pejabat Allah, ya, di dunia dimuliakan oleh Allah, ketika masuk ke alam barzakh, masuk ke alam akhirat, di mana saja dia berada, semuanya milik Allah. Semuanya dirajai oleh Allah. Para pejabat Allah itu di alam mana saja berada pasti terhormat, karena mereka pejabat-pejabat siapa? Pejabat-pejabat Allah. Kalau pejabat-pejabat dunia, mereka mulia hanya di dunia dan hanya di saat menjadi pejabat. Ingat ya, sekarang jabatan yang mana yang mau kita raih? Jabatan yang mana yang akan kita kejar? Semuanya pasti ada resikonya. Pasti ada resikonya. Ingat, yang tidak ingin jabatan saja tetap di muka bumi ini menghadapi resiko. Saya mah tidak mau capek, gak mau jadi wali, gak mau jadi ulama, gak mau repot, capek, gak mau, ya. Biar saya mah jadi orang biasa saja. Ternyata jadi orang biasa pun juga capek, ya. Cari duit aja 10.000 perak juga capek, ya. Ngejar-ngejar duit sehari 50.000, sehari 100.000, capek. Dan orang cari ilmu, ngejar-ngejar gurunya, sabar mendapatkan tarbiyah dari gurunya, capek. Wirid, zikir, sholat, kan, melaksanakan dan mengamalkan ajaran dari gurunya, capek. Apakah orang yang tidak mencari ilmu, yang cari duit tidak capek? Yang cari jabatan tidak capek? Capek. Ujungnya sama, mati. Kembali ke alam kubur. Sudah kembali ke alam kubur, barulah di sana jelas, barulah di sana nampak hakikat perbedaan orang yang tunduk kepada dunianya dan dicapaikan oleh dunianya, dan orang yang tunduk kepada Tuhannya, menjadi karyawan Tuhannya hingga diangkat oleh Tuhannya menjadi pejabat-pejabat Tuhannya. Allah, 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 Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah, 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 Allah. Kita akan meneruskan hanca yang tertinggal di dalam membahas tentang faidah-faidah dari ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Yang mana faidah dari takwa itu natijahnya, buahnya adalah keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan, keberuntungan yang hakiki dan abadi. Itulah buah dari ketakwaan. Tidaklah manusia diperintahkan kepada ketakwaan kecuali agar manusia mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan, keberuntungan yang sempurna, yang abadi dan hakiki, bukan merupakan keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan dan keberuntungan yang semu.
dan fata morgana. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya dalam Al-Qur'anul Karim menjelaskan banyak tentang hal-hal yang berkaitan dengan ketakwaan, tentang anugerah-anugerah yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang bertakwa, baik di dunianya maupun di alam kuburnya maupun di akhiratnya. Dan dalam ayat Quran banyak perintah Allah diulang-ulang. Perintah Allah kepada semua hamba-hambanya agar takwa diulang-ulang dalam banyak ayat. Berapa puluh ayat yang di dalamnya perintahan Allah agar takwa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan seluruh rasulnya, seluruh utusannya dari mulai Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam agar bertakwa, dan diperintahkan beliau-beliau semua agar memerintahkan kepada semua manusia dan semua bangsa jin agar bertakwa kepada Allah. Maka wasiat bertakwa adalah wasiat Allah dan wasiatnya semua para rasulnya Allah dan para nabinya Allah. Wasiat bertakwa harus terus didengungkan. Wasiat bertakwa harus terus diucapkan. Wasiat bertakwa harus terus disebarluaskan. Manusia harus difahamkan kepada arti takwa. Manusia harus difahamkan kepada efek-efek positif yang tidak ada di dalamnya efek negatif sedikit pun. Manusia harus difahamkan kepada anugerah-anugerah yang tak terhingga yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang takwa. Di antara perintah Allah Jalla Jalaluhu wahdah di dalam Al-Qur'anul Karim adalah firman-Nya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan juga firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah, 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 Allah. Berkata sebagian ulama, wa qad qala ba'dul ulama, sesungguhnya firman Allah tabaraka wa ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun,
Al-Imam Abdullah bin Abil Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata wa qawlahu, yakni inna qawlahu ta'ala wa qawlahu ta'ala, atau kepada inna qawlahu ta'ala yang awal. Dan sesungguhnya firman Allah Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kalian jangan sekali-kali kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim. Surat Al-Imran ayat 102. Ayat ini amrun minhu subhanahu, adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah bil mauti, perintah mati alal islami, di atas Islam. Wa huwa, yang mana Islam itu dinullah, adalah agama Allah, alladzi akhbara fi kitabihi, yang mana Allah telah memberikan kabar dalam kitabnya, yakni Al-Quran, annahu, sesungguhnya Islam adalah ad-dinu indahu, agama di sisinya, inna dina indallahil Islam, wa annahu, dan sesungguhnya Allah la yaqbalu, tidak menerima Allah min ahadin, dari siapapun, ya, siwahu, selain Islam. Allah tidak menerima selain Islam. Kita bikin aturan sehebat-hebatnya, tidak akan diterima oleh Allah. Yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Wa annahu, dan bahwasanya, dan sesungguhnya Islam ad-din, adalah agama alladzi radiyahu li rasulih, yang Allah ridai bagi rasulnya, wa li ibadihil mu'minin, dan bagi hamba-hambanya yang beriman. Itulah agama yang Allah ridai. Selain Islam, Allah tidak ridha kepadanya. Faqala ta'ala, maka berfirman Allah, inna dina indallahil Islam, yang maknanya wallahu a'lam bimuradihi bidzalik, inna dina, sesungguhnya agama, indallahi, di sisi Allah, al-Islamu, adalah Islam. Maka agama yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul, yang diamalkan, yang diajarkan, ditabligkan oleh semua nabi dan rasul kepada umatnya masing-masing, daripada golongan manusia dan bangsa jin, hanyalah Islam. Dari mulai Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanyalah Islam. Tidak ada seorang pun nabi dan rasul yang menjalankan agama, yang mengajarkan agama selain Islam. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghi, dan barang siapa orang yang mencari selain Islam sebagai agama, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima. Tidak akan diterima, ya, tidak akan diterima. Bikin aturan sehebat apapun, pokoknya selain Islam, produk-produk akal, apalagi produk-produk hawa nafsu, apalagi produk-produk setan iblis, tidak akan diterima. Yang akan diterima oleh Allah hanyalah Islam. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang yang mencari aturan dalam hidupnya selain daripada aturan Islam, maka di akhiratnya orang tersebut digolongkan
kepada golongan orang-orang yang rugi, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang tersebut di akhiratnya termasuk daripada golongan orang-orang yang rugi. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allah, 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 Allah. Maka kita umat Islam harus bangga dengan Islam yang Allah anugerahkan kepada kita. Namun perlu difahamkan semua umat Islam yang belum paham bahwasanya agama Islam bukan agama yang mengatur sholat saja, saum saja, zakat saja, haji sajalah, atau bacaan Quran, atau zikir-zikir dan wirid-wirid dan doa-doa, tidak. Tapi agama Islam adalah aturan yang mencakup semua sendi kehidupan manusia dan bangsa jin, dohirnya dan batiniyahnya, pekerjaan jasadnya, ucapan lisannya, dan perbuatan hatinya, niat-niat hatinya, akhlak-akhlak hatinya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, ajaran Islam lengkap mengaturnya. Kehidupan manusia, ya, kehidupan manusia, mencari rizkinya, usahanya diatur oleh Islam, bisnisnya diatur oleh Islam. Bagaimana cara mencari rizki, bagaimana cara menghasilkan rizki yang halal, yang baik, yang barakah, diatur oleh Islam. Bagaimana niatnya, bahkan bagaimana doa-doanya, diajarkan oleh Allah dengan ajaran Islamnya. Bagaimana juga cara menggarap rizki tersebut, cara mengelola rizki tersebut, cara mengalokasikan rizki tersebut, diatur oleh Allah dengan Islamnya. Masya Allah. Allah mengajarkan kepada hamba-hambanya bagaimana cara ketika bangun tidur, bagaimana cara ketika mau tidur, bagaimana cara bersuci, cara menjaga diri dari penyakit, dari kerugian, dari kecelakaan, dari kehinaan di dunia dan di akhirat, cara menjaga diri dari api neraka. Allah, Allah, Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada hamba-hambanya bagaimana menutup aurat, bagaimana ketika membuka, bagaimana ketika berumah tangga, bagaimana ketika menyendiri, bagaimana ketika bergaul dengan semua lapisan masyarakat, dengan orang tuanya, dengan anaknya, dengan gurunya, dengan muridnya, dengan majikannya, dengan karyawannya, dengan pemerintahnya, dengan rakyatnya, dengan tetangganya, dengan sahabatnya. Masya Allah. Bagaimana bergaul dengan orang-orang yang berbuat kebaikan kepadanya, bagaimana bergaul dengan orang-orang yang berbuat kejelekan kepadanya, bagaimana bergaul dengan orang-orang yang muslim, bagaimana bergaul dengan ulama, dengan aulia, dengan syuhada, dengan solihin, dengan anbiya mursalin alaihimus salatu wassalam, wabil khusus dengan nabinya sendiri
Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan gurunya sendiri, dengan orang tuanya sendiri, dengan suaminya sendiri, dengan istrinya sendiri, dengan anaknya sendiri. Bagaimana bergaul dengan makhluk Allah yang lainnya, dengan malaikat, bagaimana bergaul dengan bangsa jin, bagaimana cara bergaul dengan setan. Itu diajarkan oleh Allah. Pergaulan yang penuh permusuhan dengan setan, dengan iblis, ya, itu diajarkan oleh Allah. Sama muamalah bergaul, tapi pergaulannya penuh dengan permusuhan. Masya Allah. Kalau kepada selain Allah, pergaulannya penuh dengan rahmah, dengan kasih sayang. Ya, diajarkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Pergaulan dengan para kekasih Allah juga dipenuhi dengan ta'zim, dengan hub, dengan cinta. Masya Allah. Pergaulan dengan ulama, ya, pergaulan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga ditambah dipenuhi dengan ketaatan. Nah, cara bergaul diajarkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Masya Allah. Hatta hal-hal yang sepele menurut kita, padahal ini urusan besar. Cara kentut, ya, cara buang berak, cara bersucinya, cara batuk, cara bersin. Allah, 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 Allah. Diajarkan oleh Allah, ya, diajarkan oleh Allah. Masya Allah. Mengatur raut wajah, ya. Hatta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana senyum, bagaimana ketawa. Diajarkan oleh Nabi. Hatta menangis sekalipun, ya, itu merupakan ajaran dari Nabi. Bagaimana menempatkan tangisan, bagaimana menempatkan senyuman dan ketawa. Nabi ajarkan, ya, Nabi ajarkan. Nabi contohkan, ya, Nabi contohkan. Apa yang Nabi lakukan dalam hidupnya itu semua uswah hasanah, contoh yang mulia bagi kita. Itu adalah ajaran Allah Jalla Jalaluhu wahdah yang Nabi lakukan dan yang Nabi ajarkan kepada kita semuanya. Allah, hatta cara jalan, ya, cara jalan. Nabi kalau berjalan itu beliau cepat jalannya. Cara jalan sekalipun, Masya Allah, Nabi ajarkan, ya, Nabi ajarkan. Allah, 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 Allah. Cara duduk Nabi ajarkan, ya, cara duduk Nabi ajarkan. Cara bangkit dari duduk Nabi ajarkan. Masya Allah, semuanya penuh hikmah dan faidah dan tidak menyalahi aturan akal. Maka ketika Buya ditanya, kalau orang sujud, ya, dari berdirinya dalam sholat, kalau sujud mana yang harus didahulukan? Ketika sujud, apakah menaruh lutut atau menaruh tangan, ya, yang harus didahulukan? Walaupun dalam pembahasan di sini ikhtilaf di kalangan para ulama, tapi yang al-aqrab, yang lebih dekat kepada akal adalah mendahulukan lutut. Ketika mau sujud, dahulukan lutut dulu, ya. Lalu setelah lutut apa? Dua telapak tangan, ya, dua telapak tangan. Dan menaruh telapak tangan pun juga, ya, ini ujung tangan harus sejajar dengan ujung bahu kita.
Apa hikmahnya, faidahnya? Hikmahnya, faidahnya yang dimengerti oleh akal. Agama ini diturunkan untuk menjaga manusia lahirnya batinnya dari segala bentuk kecelakaan dan kerugian, ya, juga kehinaan. Kalau mendahulukan tangan dulu, ya, ini tidak lebih kuat dari lutut. Kan? Kalau tiba-tiba tangannya compare, maka nanti akan lebih berbahaya karena nanti kepalanya bisa tersungkur. Ketika kepalanya tersungkur, di sini ada otak. Ini harus dijaga betul-betul. Bahaya ini lebih fatal ketimbang patah tulang. Ya, kalau kepala sudah, ya, pecah, pembuluh darahnya pecah, ini bahayanya luar biasa. Ya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan yang didahulukan apa dulu? Lutut. Kalau didahulukan lutut, aman, kan? Dari kemungkinan bahaya. Tapi kalau tangan dulu, rawan, ya, rawan. Pahami oleh kita. Apalagi di dalam ilmu persilatan. Dalam ilmu persilatan ini jangan sampai mendahulukan tangan. Dan ilmu bela diri, kalau mendahulukan tangan lalu disapu tangan kita oleh orang lain, ini bahayanya fatal. Beda dengan mendahulukan lutut. Jadi mendahulukan lutut ini aqrabu ilal aqli. Ini lebih dekat kepada akal. Walaupun kalau membahas riwayat, oh ini ada dua kaul ulama, itu masalah kaul ulama, perbedaan ulama. Tapi mana yang al-aqrab ilal aqli? Ya, yang al-aqrab ilal aqli adalah mendahulukan lutut. Setelah lutut apa? Tangan. Jangan mendahulukan kepala. Tangan dulu. Ya, dahulukan tangan. Posisi tangan jangan terlalu dekat lutut. Karena terlalu dekat lutut nanti terjungkir. Ya, tidak akan kuat. Tapi juga harus pas di bahu, ya. Kenapa? Karena, ya, ini yang terberat itu menahan bahu. Ini menahan bahu. Nah, kalau tangan ini pas sejajar dengan bahu, maka penyangga itu akan kuat. Tapi kalau di bawah bahu, di dekat lutut, tidak akan kuat, bahaya. Atau di depan bahu juga, tetap ini tidak akan kuat. Beda dengan di bahu. Ya, tekanan tangan ini akan lebih kuat. Semuanya, ya, penuh dengan hikmah. Semuanya penuh dengan hikmah. Sesuai dengan akal yang sehat. Kalau akalnya cerdas, akalnya betul-betul, kan, memahami kepada hikmah daripada tasyri', daripada syariat Islam ini, bagaimana Allah menerapkan agama, ya, aturan hidup kepada hamba-hambanya, maka pasti akal akan menemukan kesempurnaan Islam. Ya, akal akan takjub dan akan berkata subhanallah, maha suci Allah, takjub dengan ajaran Islam ini. Subhanallah. Tidak akan ada kekuatan akal manusia, bahkan akal makhluk, yang bisa bikin aturan yang sempurna seperti aturan Islam. Tidak akan ada. Maka Allah membanggakan Islam dengan firman-Nya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Siapa yang berkata? Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Allah Ta'ala.
berfirman seperti itu sedang membanggakan apa? Islam. Ya. Islam yang dibanggakan oleh Allah. Ya. Ada apa dengan Islam ini? Harus diketahui. Umat harus difahamkan tentang Islam. Iya. Harus difahamkan tentang Islam. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memahamkan Islam kepada manusia yang tadinya memusuhi Nabi, memusuhi Islam, akhirnya akalnya, hatinya bertekuk lutut sujud di hadapan Islam. Ya. Mereka masuk Islam bukan takut oleh pedang Nabi. Mereka masuk Islam bukan dirayu oleh Nabi. Mereka masuk Islam bukan karena ada sogokan dari Nabi, lah, tapi mereka masuk Islam karena mereka melihat hakikat keagungan yang akal manusia tidak mampu, ya, mencetuskan aturan seperti itu, tidak mampu. Kesempurnaan ajaran, ya. Sehingga para sahabat, ya, mereka mengerti, fuqaha mengerti mereka kepada ajaran Islamnya, sehingga setelah mereka mengerti, menetap dalam hatinya, mengakar dalam jiwanya, menjadi kebanggaan seperti halnya Allah membanggakan agamanya. Dan juga melihat bahwa Islam itu anugerah yang tidak ada bandingannya di alam semesta ini. Tidak ada anugerah terbesar atau yang bisa membandingi kepada anugerah Islam. Coba merenung sejenak. Coba tatap alam semesta. Tatap kehidupan semua makhluk, manusia, bangsa jin, setan, semuanya, binatang. Coba tatap. Lalu lihat kekayaan dunia dengan tatapan hati yang luas, yang meliputi. Tatap yang dikejar oleh manusia. Apa? Harta, benda. Lihat dari mana asalnya, dari dunia ini, dari bumi ini. Ya, cari uang, kejar uang. Semua diciptakan dari bumi. Emas, perak diciptakan dari bumi. Ayo tatap kehidupan manusia. Tatap kehidupan binatang. Tatap kehidupan bangsa jin, bangsa setan. Allah. Lalu aturan hidup mereka mengikuti apa? Mengikuti buah daripada akal mereka. Ya. Bagaimana binatang? Binatang tidak dikasih akal. Jadi mereka mengikuti, ya, hanya mengikuti apanya? Mengikuti hasratnya, ya, di dalam hatinya, perasaan, di dalam jiwanya. Di dalam jiwanya. Mereka tidak memiliki akal. Ini yang memiliki akal. Coba tatap oleh kita. Manusia pada punya aturan dalam hidup. Ya? Bangsa ini, ya? Etnis ini, suku ini, semuanya mereka pada punya aturan. Aturan dari mana lahirnya? Aturan lahirnya dari pemikiran mereka. Ya. Bahkan kebanyakan aturan yang diikuti bukan aturan hasil mikir mereka, tapi hasil mikir yang lain. Kebanyakannya adalah taklid. Kebanyakannya adalah mengikuti kepada aturan, ya, yang dicetuskan oleh yang lain. Lihat kehidupan manusia, tatap oleh kita, merenung sejenak, pejamkan mata, lihat, coba lihat. Lalu setelah itu Allah Ta'ala sang pencipta bumi dan langit, Allah Ta'ala sang pencipta alam semesta menurunkan aturan ke bumi ini melalui para utusannya. Lihatlah aturan Allah yang mengatur segala sendi kehidupan manusia dan bangsa ini.
dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Aturan ini bukan produk akal, aturan ini bukan produk hawa nafsu, aturan ini bukan produk manusia, wala jin, wala setan, wala malaikat. Aturan ini bukan hasil observasi, tapi aturan ini murni datang dari Rabbul Alamin, Allah. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Bagaimana Allah mengatur ekonomi manusia, bagaimana Allah mengatur rumah tangga manusia, bagaimana Allah mengatur pergaulan manusia, bagaimana Allah mengatur alam hati manusia, bagaimana Allah mengatur perbuatan jasadnya dan ucapan lisan manusia. Allah. Tidak akan ditemukan aturan yang sempurna sesempurna Islam, yang efeknya adalah keselamatan secara total dan global. Efeknya adalah kebahagiaan dan kemuliaan total dan global dari dunia sampai akhirat, mutlak. Efeknya ini, coba perhatikan semua ajaran Allah, ajaran Islam itu. Kalau dilakukan dengan benar, coba lihat apa yang dilarang oleh Allah. Kalau dijauhi dengan sebenar-benarnya menjauhinya, pasti efeknya, buahnya adalah keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan secara total dan global. Bukan untuk dirinya pribadi, yang lain kena dampak baiknya, yang lain kena dampak positifnya, yang lain. Allah. Masya Allah. Siapa yang memerintahkan jujur? Jawab yang keras. Siapa yang memerintahkan memenuhi janji? Siapa yang memerintahkan baik sangka? Siapa yang memerintahkan sayang kepada sesama makhluk Allah? Siapa yang memerintahkan cinta kepada para kekasih Allah? Siapa yang memerintahkan berbuat kebaikan kepada sesama ciptaan Allah? Siapa yang memerintahkan sabar ketika mendapatkan kejelekan dari sesama makhluk Allah? Sabar ketika mendapatkan ujian dari Allah. Allah yang memerintahkan. Siapa yang melarang takabur, merasa lebih baik dari yang lain? Siapa yang memerintahkan merendah? Siapa yang melarang berdusta dan jalur janji? Siapa yang melarang rasa ingin tahu keburukan yang lain? Siapa yang melarang suudzon kepada yang lain? Siapa yang melarang hasud? Siapa yang melarang dendam? Siapa yang melarang mendoakan yang tidak baik kepada yang lain? Siapa yang melarang ghibah, menceritakan aib orang lain? Siapa yang melarang memfitnah yang lain? Siapa yang melarang menggosok hak orang lain? Siapa yang melarang mencuri milik orang lain? Allah. Siapa yang melarang merusak akal dengan minuman keras atau minuman makanan apapun yang bisa merusak akal? Jawab yang keras. Siapa yang melarang merusak jasad? Kata wudhu pun dengan air yang terlalu panas ketika bisa merusak kulit saja itu tidak boleh. Siapa yang melarang? Allah. Siapa yang melarang membunuh tanpa haknya? Allah. Siapa yang melarang menganiaya? Allah. Siapa yang memerintahkan kalau bertemu harus dengan penuh dengan senyum, ramah, sopan, santun? Siapa? Kalau berkata harus lemah lembut? Siapa yang memerintahkan? Allah.
Siapa yang memerintahkan akhlak yang mulia yang terpuji? Siapa yang melarang berakhlak dengan akhlak yang tercela? Allah. Gak ada di universitas manapun. Gak ada. Universitas ini berbicara tentang ekonomi, ini berbicara tentang politik, ini berbicara tentang kesehatan, jasad saja, ini berbicara tentang ini, berbicara tentang ini, berbicara tentang ini. Allah menurunkan aturan lengkap mengatur segala sendi kehidupan manusia dengan aturan yang sempurna, yang mana jika aturan itu ditaati maka kehidupan manusia lahirnya, batinnya, dunianya dan akhiratnya menjadi mulia. Allah menjadi terdepan. Ini yang disebut dengan keterdepanan. Ini yang disebut dengan keterdepanan. Ini yang disebut dengan manusia-manusia unggulan. Inilah kemuliaan yang hakiki. Pahami hayati. Coba akal berpikir sejenak saja, sesaat saja berpikir. Jika akalnya sehat pasti akan melihat betapa agungnya ajaran Allah Jalla Jalaluhu. Maka orang yang anti kepada Islam, maka di akalnya ada sesuatu. Tidak. Di akalnya ada sesuatu, yakni error. Apa saja aturan Islam yang ditentang, jika yang menentang adalah akalnya, ketahuilah bahwa di akalnya ada sesuatu. Apa sesuatu itu? Error, konslet. Ingat. Apa saja? Karena kalau diselami dengan akal yang sehat, ingat, aturan Allah yang manapun pasti akan diketahui kesempurnaannya. Pasti akal akan sujud di hadapannya. Pasti akan berkata subhanallah. Akal akan takjub. Allah, 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 Allah. Maka Rasulullah SAW sering beliau mengatakan ya, dalam kalimatnya tasyakur bin ni'mah ya, bahwa anugerah yang paling besar adalah anugerah iman dan Islam. Hidup di atas iman dan Islam, mati pun di atas iman dan Islam. Bukan di atas gelimangnya harta, bukan di atas tingginya jabatan dunia. Tidak, tidak. Semuanya tidak akan lama. Sirna. Allah, 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 Allah. Kamu semua tahu bahwa Islam itu agama yang dibanggakan oleh Rabbul Alamin, kebanggaan para nabi dan para rasul, ya Allah, ya? Kebanggaan mukminin mukminat, muslimin muslimat. Maka hadirnya Islam dalam kehidupannya akan menjadi kebahagiaan yang tidak mungkin bisa dibandingi dengan dunia dan seisinya. Ketika melihat anak beragama Islam, istri beragama Islam, menjalankan keislaman, ini akan menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Yang disebut anak sukses itu ketika dia bisa menjalankan Islam dengan benar. Bukan ketika dia kaya. Bukan. Jangan dibalik. Ada pemikiran begini, alhamdulillah anak-anak saya sekarang sudah jadi orang. Ya, sudah jadi orang. Nggak tahu sebelumnya apa. Kenapa? Sudah jadi orang. Ya, yang satu sekarang sudah jadi dokter, yang satu lagi sudah jadi pejabat, yang satu lagi sudah punya gelar profesor, doktor, yang satu lagi. Itulah ya, yang disebut jadi orang. Jadi orang itu ketika bisa menjalankan Islamnya dengan benar. Itulah orang. Itulah orang.
ya, yang dimuliakan oleh Allah. Ingat, itulah orang. Allah bukan yang kaya, bukan yang cerdas, bukan yang gagah, bukan. Tapi yang bisa menjalankan Islamnya dengan benar, yang mendapatkan anugerah dari Allah, anugerah iman dan Islam. Nah, kehidupan manusia seperti itu, itulah kehidupan yang penuh dengan anugerah yang paling hebat. Ketika mati membawa iman Islam, kematian yang paling beruntung. Semoga kita hidup dan mati selalu bersama iman dan Islam. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini, yakni pada hari Jumat, di hari Arafah saat itu, ketika Rasulullah SAW melaksanakan haji wada di tahun ke-10 Hijrah, menjelang wafatnya beliau, karena setelah sepulang dari haji beliau sakit di Madinah Al-Munawwarah. Jadi dari mulai selesai pelaksanaan haji di bulan haji Dzul Hijjah sampai Muharram, Safar, sampai tanggal 12 Maulid, pas hari Senin wafat beliau. Nah, di waktu di Arafah di sore hari turun ayat ini. Al-yawma akmaltu lakum, pada hari ini Allah berfirman, pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian dinakum, agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan pula bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku ridha Islam menjadi agama bagi kalian. Al-Imam Abdullah radhiyallahu ta'ala berkata, wa laisa yaqdirul insan ala ayyumita nafsahu ala al-Islam. Wa laisa yaqdirul insan, manusia tidak akan mampu untuk bisa mematikan dirinya di atas Islam. Walakin qad ja'alallahu lahu sabilan ila dzalika, namun sungguh Allah telah menjadikan baginya jalan kepada kematian dalam Islam. Idza akhadha bihi kana qad ata billadhi huwa alaihi, jika orang tersebut mengambil teguh kepada Islam, maka sungguh dia sudah menjalankan faktor penyebab itu, wasilah itu, wasilah itu. Wa mutathala ma amarahu bihi, dan dia sudah menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Wa huwa ayyahtaral mauta 'alal Islam, yaitu dia memilih kematian di atas Islam. Allah. Wa yuhibbuhu wa yatamanna wa yuhibbuhu wa yatamanna, dan dia mencintai kematian dalam Islam, dan dia mengangan-angankan kematian dalam Islam. Wa ya'zima alaih, dan dia berazam untuk bisa mati dalam Islam. Wa yakrahal mauta, wa yakraha atap kepada ayyakhtara, wa yakrahal mauta, dan dia membenci kematian ala ghairihi, di atas selain Islam, minal adiyani, dari semua agama. Wala yazalu da'iyan mutadarri'an, tidak hentinya dia berdoa kepada Allah, mutadarri'an, dia tadarru kepada Allah, DP kepada Allah, wasailan minallah, dan meminta dari Allah ayyatawafahu musliman, agar Allah mematikan dia sebagai muslim.
Wa bidzalika, dan dengan itu wasafallahu anbiya'ahu was-solihin min ibadihi, Allah mensifati nabi-nabinya dan hamba-hambanya yang saleh. Faqala mukhbiran an Yusuf ibni Ya'qub alaihi wassalam, maka Allah Ta'ala mengabarkan tentang Kangjeng Nabi Yusuf bin Ya'qub alaihi wassalam, apa? Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Nabi Yusuf berkata kepada Allah dalam Quran, dihikayatkan oleh Allah perkataan Nabi Yusuf, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkau adalah yang mengurusku di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, semoga engkau mewafatkan aku dalam keadaan sebagai muslim dan menggabungkan aku kepada hamba-hamba yang saleh. Allah, ini doanya siapa? Nabi Yusuf. Wa 'anis saharah hina amanu, dan Allah juga mengabarkan tentang tukang-tukang sihir ketika mereka beriman. Fatawa'adahum Fir'aunu bil 'uqubah, lalu Fir'aun mengancam mereka dengan siksaan. Apa yang dikatakan oleh tukang-tukang sihir di hadapan Fir'aun setelah Fir'aun mengancam dengan siksaan, mengancam akan dibunuh, ya, digergaji dan sebagainya? Apa kata mereka yang sudah mendapatkan hidayah? Mereka berkata, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Rabb, ya, wahai Tuhan kami, afrigh alaina sabran, ya, tuangkan kepada kami kesabaran dan wafatkan kami sebagai muslim. Allah. Wa hakallahu ta'ala an Ibrahim alaihissalam, dan Allah menghikayatkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Qur'annya, annahu awsa banihi, sesungguhnya Nabi Ibrahim berwasiat kepada putra-putranya. Wa an Yaqub, dan tentang Nabi Yaqub alaihissalatu wassalam, annahu awsa banihi aidan, sesungguhnya Nabi Yaqub alaihissalam berwasiat kepada putra-putranya juga alaihissalam. Apa yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub kepada putra-putranya? Yang diwasiatkan bil mauti alal Islam, agar maut di atas Islam. Faqala ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, wa wassa biha Ibrahimu banihi, Nabi Ibrahim mewasiatkan itu, ya, kepada anak-anaknya, wa Yaqub, dan juga Nabi Yaqub juga sama. Ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilih bagi kalian agama Islam. Fala tamutunna, maka janganlah sekali-kali kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim. Allah. Ini wasiatnya siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub alaihi wassalam kepada putra-putranya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan Islam, ya, menghidupkan kita semua dan semua saudara-saudara kita, khususnya keluarga dan keturunan kita, murid-murid kita dan orang-orang yang kita sayangi, dan menyayangi kita, hidupnya dalam Islam, matinya dalam Islam, bahkan dalam kesempurnaan Islam. Bijahi Sayyidil Anam Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa bisirri asraril Fatihah. Rabbil firli amin. Wa 'alal insani al-ijtihadu fi hifdzi islamih wa taqwiyatihi bi fi'li ma umira bih min ta'atillahi ta'ala, wallahu a'lam bis